Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Febrian Ananda dari Prodi PT IKA semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja serta faktor-faktor lingkungan kerja. Tujuan penerapan K3 pada dasarnya adalah untuk mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak. Menurut Mangkunegara, tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja secara baik, secara fisik, sosial, dan psikologis. 2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin, agar semua hasil diproduksi dipelihara keamanannya. 4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. 5. Agar meningkatkan kegairahan, keselerasian, dan partisipasi kerja. 6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Pada era globalisasi saat ini, perubahan semakin modern, sangat membutuhkan sumber daya yang baik dalam proses produksi. Keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan SDM merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam lingkungan perusahaan. Menyadari manusia merupakan faktor yang penting atau yang biasa disebut dengan human investment. Mungkin seperti itu artinya dalam bahasa Inggris. Maka perusahaan harus lebih dituntut untuk mengendalikan sumber daya manusia atau SDM secara efektif dan efisien agar memberi keuntungan yang lebih untuk perusahaan dan pekerja juga dalam keadaan sehat dan selamat. Kepuasan kerja karyawan sangat ditunjang oleh beberapa hal, yaitu lingkungan kerja. Jikalau lingkungan kerja yang tidak memungkinkan atau tidak sehat, mungkin kerja karyawan akan sedikit berkurang. Dan dibandingkan dengan lingkungan kerja yang baik, akan lebih mendukung hasil produksi yang dibuat oleh pekerja dan hasilnya lebih efektif dan efisien. Kesehatan dan keselamatan kerja dan budaya organisasi karena dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Karyawan perusahaan yang terdampak dalam proses kegiatan perusahaan. Karyawan yang berada di bagian produksi atau lapangan senantiasa berinteraksi dengan alat-alat penunjang seperti mesin, bahan-bahan kimia, dan peralatan lain, tergantung pekerjaan dari pekerja tersebut. Tentu saja pekerjaan ini memiliki risiko yang tinggi, seperti sedang menggunakan mesin. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Jika tidak hati-hati, bisa saja terjadi kecelakaan yang merugikan diri kita sendiri. Misalnya bisa menjadi cacat atau luka-luka.
tentu saja itu merugikan diri kita sendiri maupun merugikan perusahaan. Maka dari itu, setiap kita bekerja harus hati-hati dan teliti demi keselamatan dan kesehatan kerja kita sendiri. Alat-alat kerja juga harus diperhatikan. Misalnya, ketika kita bekerja di pabrik, alat safety harus dipakai, seperti menggunakan helm safety yang berwarna kuning seperti biasa, dan memakai sepatu safety, juga memakai sarung tangan jika diperlukan. Dan kesehatan jasmani juga sangat diperlukan dalam bekerja. Jika kita sedang sakit, tidak sebaiknya kita untuk kerja. Lebih baik di rumah dan istirahat. Pastikan kondisi tubuh dan kondisi fisik baik jika ingin bekerja, karena kita harus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu semua demi keselamatan dan kesehatan kerja. Alat-alat atau mesin yang kita gunakan harus senantiasa diperiksa dan dicek setiap waktu, agar tidak terjadinya masalah atau kecelakaan. Bisa dengan cara kita bersihkan atau kita lihat adakah kerusakan pada mesin tersebut. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja memerlukan manajemen yang baik. Manajemen yang baik itu dimaksud dengan seperti bos kita dalam pabrik harus menjadi manajer yang baik, mensosialisasi dengan para karyawannya, bercerita misalnya adakah sedikit masalah di mesin ini. Kita sebagai pekerja harus menyampaikan yang sebenarnya. Jika ada masalah, kita beritahu saja kepada bos atau pemimpin dalam perusahaan tersebut. Jika tidak ada, kita masih bisa melanjutkan pekerjaan yang kita lakukan. Itu diperlukan untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Manajemen yang baik juga harus melihat karyawannya. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor terhadap kepuasan kerja, yaitu ketidaksamaan lingkungan kerja yang biasanya banyak terdapat mesin-mesin dan alat penunjang lainnya, seperti yang kita bicarakan tadi. Tetapi dari banyaknya kecelakaan kerja yang dialami, faktor manusia yang paling banyak berperan dalam kecelakaan kerja itu bisa diartikan sebagai kesadaran diri kita sendiri. Jika kesadaran diri kita sendiri juga diperlukan, seperti misalnya kita sudah sadar bahwa mesin ini sudah tidak layak pakai, tetapi kita masih saja memaksakan untuk menggunakannya. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kerja kita. Dan itu adalah faktor yang paling penting, yaitu kesadaran diri sendiri untuk mencegahnya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baiklah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.